Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimah sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan, motivasi, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan kajian tentang bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji isu kompetensi konselor dalam konseling sekolah. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat kerja keras beliau, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa menikmati indahnya dan juga manisnya iman itu sendiri. Yang pertama, kita akan, sebelum kita menuju kepada isu kompetensi konselor, yang pertama adalah pengertian kompetensi konselor itu sendiri. Kompetensi adalah suatu bagian kepribadian seseorang yang akan dalam dan tahan lama dan dapat memprediksi tingkah laku dalam keberagaman situasi yang cukup luas dan tugas-tugas pekerjaan. Jadi yang namanya kompetensi itu istilahnya tempatnya itu sangat dalam ya, sangat mendalam dan juga tahan lama ya, dan kompetensi itu siap untuk diuji ya, istilahnya siap untuk memprediksi ya tugas-tugas dan juga pekerjaannya. Jadi dia siap untuk diuji cukup luas, baik tugas-tugas dan juga pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu bisa dilakukan secara luas. Terus yang selanjutnya, kompetensi merupakan suatu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dimiliki oleh seseorang ya, dalam hal ini adalah seorang konselor yang terkait dengan profesi tertentu ya, yaitu profesi konselor berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan atau diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tersebut. Jadi yang dimaksud kompetensi itulah gambaran ya, gambaran pengetahuan ya, gambaran keterampilan, gambaran sikap dan juga nilai ya yang dimiliki seseorang yang terkait dengan profesi, yaitu di sini adalah profesi konselor, yang mana potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai itu kemudian diaktualisasikan ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tindakan dan juga kinerja. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan profesinya tersebut, yaitu sebagai seorang konselor. Nah, konselor profesional ya itu dituntut memiliki kompetensi akademik dan juga kompetensi profesional. Jadi seorang konselor profesional itu yang pertama harus memiliki kompetensi akademik. Lah berhubungan dengan isu kontemporer BK ya, isu kontemporer bimbingan dan konseling sekarang ini masih banyak ya, masih ditemui beberapa guru BK yang belum memiliki kompetensi akademik, dalam artian mereka bukan alumni ataupun bukan lulusan dari pendidikan bimbingan dan konseling, tapi kemudian jadi guru BK. Padahal yang namanya guru BK itu harus memiliki, yang pertama harus memiliki kompetensi akademik, yaitu telah menyelesaikan pendidikan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini diwujudkan dalam tindakan nyata, kan seperti itu ya. Jadi setelah kemudian lulus, baru kemudian menyelenggarakan praktek bimbingan dan konseling. Nah, maka dari itulah yang disebut sebagai sebuah kompetensi profesional. Nah, kompetensi akademik dan juga profesional ini sesuatu yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Jadi kompetensi akademik mendukung kompetensi profesional, begitu juga kompetensi profesional juga mendukung kompetensi akademik. Karena sekali lagi profesional itu adalah pelaksanaannya ya, implementasi dari kompetensi itu sendiri disebut sebagai profesional. Terus yang selanjutnya, selain dua tadi, akademik dan juga profesional, seorang konselor juga dituntut ya
memiliki kualitas dan disposisi kepribadian yang mendukung hubungan layanan, bantuan ataupun helping relationship. Jadi selain memiliki kompetensi akademik, seorang konselor juga memiliki kompetensi profesional. Selain itu, seorang konselor harus memiliki kepribadian. Kepribadian apa? Kepribadian yang mendukung sebagai seorang konselor, kepribadian yang mendukung layanan konseling. Nah, banyak sekali ya ketika kita berbicara tentang pribadi konselor, dan mungkin sudah dipelajari pada semester kemarin ya, misalnya simpati, empati, unconditional positive regard dan lain sebagainya itu. Lah masih banyak ya dari konselor-konselor, bahkan mungkin kalian sendiri atau kita sendiri sebagai calon konselor itu belum bisa menerapkan kepribadian sebagai seorang konselor. Nah, ini menjadi sebuah isu kontemporer dalam bimbingan dan konseling. Kompetensi konselor sekolah sebagai suatu keutuhan dari beberapa komponen, tidak hanya menyangkut penguasaan konsep tetapi juga unjuk kerja. Ini mengindikasikan bahwa untuk mengungkap kompetensi diperlukan beberapa instrumen. Jadi kompetensi konselor itu kan terdiri dari beberapa komponen ya, akademik, profesional, terus kemudian kepribadian ya. Nanti juga ada 4 kompetensi lagi yang akan kita kaji ya pada kajian kali ini ya. Nah, itu semua sekali lagi tidak hanya menyangkut penguasaan konsep, jadi tidak hanya secara konseptual kita paham bimbingan dan konseling, tapi juga secara unjuk kerja atau secara aplikasi ya. Jadi kita itu dalam menyelenggarakan layanan itu tidak hanya sekedar kita paham konsep BK, oh BK itu seperti ini, teorinya seperti ini, kemudian kepribadian konselor itu seperti ini, sikap yang kemudian diperlukan dalam hubungan konseling itu seperti ini. Tidak hanya seperti itu, tapi juga itu semua konsep-konsep itu semua harus mampu diimplementasikan dalam unjuk kerja atau praktek layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini mengindikasikan bahwa untuk mengungkap kompetensi diperlukan beberapa instrumen. Jadi kalau kita ingin mengungkap kompetensi seseorang ya, termasuk guru BK, maka kita harus dibutuhkan beberapa indikator dari instrumen tersebut agar kita bisa mengukur kompetensinya. Jadi kita harus membuat indikator instrumen kompetensinya dulu, baru kemudian kita bisa mengukur sejauh mana kompetensi seorang guru BK. Nah, ini kita akan mengkaji tentang indikator ataupun tentang tentang indikator kompetensi seorang guru BK ya. Nih instrumennya. Nah, yang pertama ya 4 kompetensi konselor. Yang pertama adalah memahami secara mendalam konseli yang hendak dilayani. Nah, kita sebagai seorang konselor harus memahami secara mendalam konseli yang hendak kita layani. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang calon konselor sudah mampu untuk itu? Terus kemudian ketika kalian melihat guru-guru PK kalian dulu ketika sekolah, apakah mereka sudah mampu untuk melakukan itu? Nah, ini bisa kita simpulkan ya bahwa mungkin masih banyak guru-guru yang kemudian belum mampu memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Nah, mendalami secara mendalam konseling yang dilayani itu yang seperti apa? Yang pertama, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseling dalam konteks kemaslahatan umum. Jadi terkadang kita ya masih menemui konselor-konselor yang mungkin belum mampu untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, terus kemudian belum mampu menjunjung tinggi nilai-nilai individualitas ya. Terus kemudian kita mungkin menjumpai konselor-konselor yang masih memaksakan kehendak, dalam artian tidak memberikan kebebasan konseling untuk memilih ya. Terus kemudian kita mungkin masih menemukan ya konselor-konselor yang dalam artian mengedepankan
kemaslahatan konseli dalam konteks kemaslahatan umum ya. Jadi kita masih menemukan seorang konselor yang belum mampu untuk mengedepankan kemaslahatan konseli ya itu. Yang kedua, mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Jadi perkembangan fisiologis dan psikologis itu harus diaplikasikan dalam bentuk perilaku, dalam artian kita harus paham tentang perkembangan fisiologis dan juga psikologis konseling itu sendiri, dan kadang kita juga belum paham ya tentang perkembangan fisiologis itu konseling itu yang bagaimana, kemudian perkembangan psikologisnya itu bagaimana. Nah, masih ditemukan konselor-konselor yang demikian. Intinya masih ada konselor yang belum bisa memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Yang kedua, kompetensi yang kedua, menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling. Jadi kalian sebagai seorang calon konselor ya, itu dituntut untuk menguasai landasan teoritik BK ya. Konselor juga demikian ya, tidak hanya calonnya tapi konselornya juga demikian. Nah, sekarang kita harus tahu kira-kira menguasai landasan teoritik BK itu yang seperti apa. Yang pertama, menguasai teori dan praksis pendidikan. Jadi kalian sebagai calon konselor dituntut untuk menguasai teori dan juga praksis dalam bidang pendidikan. Mungkin masih ada juga konselor-konselor yang belum menguasai teori dan praksis pendidikan. Yang kedua, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Jadi kalian sebagai seorang calon konselor harus paham kira-kira istilahnya BK di tiap jenjang itu berbeda. BK di setiap satuan pendidikan itu berbeda. Nah, mungkin kita masih menemukan ada beberapa guru BK yang masih istilahnya ketika di SMP mereka ketika mereka di SMP sama di SMA disamaratakan dalam rangka layanan bimbingan dan konseling, padahal secara jalur, jenjang, satuan pendidikan itu layanan BK-nya berbeda. Yang selanjutnya, menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kalian sebagai seorang calon konselor harus paham tentang konsep dan praksis penelitian khususnya dalam bidang BK. Nah, mulai sekarang dilatih ya, mumpung mendapatkan materi-materi tentang metodologi penelitian, terus kemudian statistik, terus kemudian penulisan karya tulis ilmiah. Nah, itu semua dimanfaatkan agar supaya nanti kalian kalau sudah menjadi guru BK, kalian bisa menjadi guru BK yang kompeten, dalam artian adalah menguasai konsep dan juga praksis penelitian. Nah, sekarang ini di sekolah masih banyak guru-guru BK yang kemudian tidak paham konsep dan praksis penelitian, sehingga kemudian mereka jarang melaksanakan penelitian dalam bimbingan dan konseling. Kemudian menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling. Ya, ini jelas kalian sebagai seorang calon konselor harus paham baik secara teoritik maupun secara praksis ya, layanan bimbingan dan konseling. Itu ya. Mungkin masih banyak ya guru-guru BK yang belum paham itu. Jadi sekali lagi dalam hal kompetensi menguasai landasan teoritik bimbingan dan konseling masih ditemukan guru-guru BK yang belum mampu menguasai kompetensi tersebut. Yang selanjutnya adalah kompetensi menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan ya. Nah, apa saja kira-kira indikatornya? Yang pertama adalah merancang program bimbingan dan konseling. Dan sebagai seorang konselor kita dituntut untuk merancang program BK. Nah, mungkin selama ini ada konselor-konselor yang bersedia untuk merancang program BK. Ada juga konselor yang kemudian tidak memiliki atau tidak merancang program BK, atau juga ada konselor yang dalam artian copy paste ya dalam membuat program BK, copy paste dengan temannya, copy paste dengan tahun yang lalu ya, padahal program-program BK itu harus sesuai, harus berdasarkan analisis lingkungan dan juga analisis peserta didik ya.
Yang selanjutnya mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif. Jadi kita harus mengimplementasikan BK yang komprehensif. Masih banyak di lapangan guru-guru BK yang belum melaksanakan bimbingan konseling komprehensif. Ada yang masih menggunakan pola 17 plus ya, jadi belum komprehensif. Yang selanjutnya adalah menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi setiap melaksanakan proses bimbingan kita harus menilai ya, mengevaluasi. Ya, mungkin masih banyak juga guru-guru BK yang belum melakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap proses dan juga hasil dalam melaksanakan bimbingan dan konselingnya. Jadi untuk kalian calon konselor ya, harus nanti kelak harus mengevaluasi setiap proses dan juga setiap hasil kegiatan dari bimbingan dan konseling yang kalian lakukan. Yang selanjutnya menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling. Nah, ini masih banyak guru-guru BK yang kemudian tidak paham dengan konsep dan juga praksis asesmen sehingga mereka tidak melakukan itu. Sehingga program-program yang dihasilkan juga tidak berdasarkan pada asesmen tersebut ya, tapi ada yang copy paste dengan temannya, ada copy paste tahun yang lalu ya, jadi tidak berdasarkan hasil asesmen ya dalam membuat program-program layanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan. Di sini apa saja indikatornya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ini agama urusan masing-masing ya, saya tidak akan mengomentari. Terus yang selanjutnya menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Jadi mungkin di lapangan masih ditemukan guru-guru BK yang galau, terus kemudian punya masalah keluarga, diluapkan sama siswanya, lah itu masih ada yang seperti itu. Terus kemudian intinya kurang kompeten ya. Terus kemudian memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Ya mungkin masih ditemukan guru-guru BK yang belum beretika secara profesional. Terus kemudian mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kedua. Jadi masih jarang guru-guru BK yang kemudian bersedia melakukan kolaborasi ya dengan teman sejawat maupun dengan profesi yang lain, yaitu masih jarang. Biasanya ditangani dewe ya, apapun kasusnya ditangani sendiri, berat mau ringan ya, pokoknya ditangani sendiri. Itu masih banyak yang seperti itu. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam tempat bekerja ya, seperti guru, orang tua, dan tenaga administrasi. Jadi masih banyak guru-guru BK yang kemudian bekerja sendiri tanpa kemudian melibatkan guru, melibatkan orang tua siswa, dan juga tenaga administrasi. Yang selanjutnya mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Masih jarang guru BK yang kemudian berkolaborasi dengan profesi kesehatan mental yang lain, misalnya berkolaborasi dengan psikolog, terus kemudian berkolaborasi dengan dokter, berkolaborasi dengan psikiater ya, itu berkolaborasi dengan psikoanalisis ya, itu masih jarang ditemukan seperti itu. Jadi pokoknya biasanya rata-rata ditangani sendiri. Lah nanti kalau kalian menjadi guru BK ya, kompetensi-kompetensi tersebut harus dilaksanakan agar supaya kalian menjadi seorang guru BK yang kompeten ya. Itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.